Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang kita hormati bersama yaitu kepada Bapak Teddy Supriyadi, SHI MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa pula teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertetap maya pada sore hari ini. Kepada bimbingan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Perkenalkan, kami dari kelas 1C, kelompok 1 dengan tema atau dengan materi identitas nasional. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada Mutiara Cantika, kedua Nisa Sri Mulyani, ketiga Wulan Lestari, saya sendiri sebagai moderator, yang keempat ada Sania Oktaviani, dan yang kelima ada Ninda Agustin. Baik teman-teman, sebelum memasuki pemateri atau pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan sumber-sumber materi yang kita dapatkan. Pertama, pengertian identitas nasional kami dapatkan dari buku Kemenristek dan juga buku paket UPI. Esensi dan urgensi kami dapatkan dari buku Kemenristek, unsur pembentuk kami dapatkan dari buku paket UPI, faktor pembentuk kami dapatkan dari buku Kemenristek dan juga buku paket UPI. Sedangkan bentuk-bentuk identitas nasional kami dapatkan dari buku Kemenristek dan juga buku paket UPI, dan yang terakhir ada dinamika dan tantangan kami dapatkan dari buku Kemenristek. Baik, tidak usah menunggu lama-lama, mari kita simak pemaparan materi pertama yang akan dijelaskan atau yang disampaikan oleh teman saya, yaitu Sania Oktaviani. Kepada Sania Oktaviani. Ya baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan memaparkan pengertian dari identitas nasional terlebih dahulu. Nah, baik dalam buku Kemenristek ataupun pada buku paket UPI, keduanya sama-sama menjelaskan mengenai pengertian dari identitas nasional, serta keduanya pun sama-sama menjelaskan dari segi bahasa. Nah, adapun perbedaannya hanya terletak dari pemilihan kata dalam masing-masing kalimat, namun inti dari kedua buku tersebut tetaplah sama. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian identitas nasional yang terdapat pada buku Kemenristek. Nah, adapun menurut buku Kemenristek, identitas nasional adalah ciri khas negara yang membedakannya dengan negara yang lainnya. Sedangkan menurut buku paket UPI, identitas sendiri adalah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lainnya. Dan adapun pengertian nasional sendiri adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti agama, budaya, dan bahasa maupun non-fisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Nah, namun pada intinya, pengertian identitas nasional dari kedua buku ini tetaplah sama, yakni ciri atau jati diri yang menjadi ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Selanjutnya ada esensi dan urgensi identitas nasional. Esensi dan urgensi identitas nasional hanya ada pada buku Kemenristek, sedangkan pada buku paket UPI tidak dijelaskan identitas nasional.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk kegiatan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sani yang telah memaparkan pengertian serta esensi dan urgensi identitas nasional. Untuk lebih dalamnya lagi, dengan pengertian dan esensi ini saja kita tidak cukup untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang identitas nasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur identitas nasional, di mana yang akan dibawakan oleh Saudari Ninda Agustin. Kepada Saudari Ninda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Sebelumnya sama Sania, kalau esensi urgensi hanya ada di buku Kemendikbud. Nah, sedangkan unsur-unsur justru kebalikannya yang ada pada paket UPI dan tidak dibahas pada Kemendikbud. Nah, unsur-unsur pembentuk identitas nasional itu ada 4. Yang di suku Jawa, lalu juga ada etnis-etnis Tionghoa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada agama. Nah, agama ini kalau di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga ada kebudayaan, dari mulai kesenian sampai juga kepada kebiasaan masyarakatnya. Dan yang keempat ada bahasa. Nah, bahasa ini termasuk juga bahasa daerah, yang ada di setiap daerahnya, juga bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari keempat unsur-unsur pembentuk identitas itulah yang merupakan kemajemukan bangsa Indonesia, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ninda yang telah memaparkan unsur-unsur. Nah, selain ada unsur-unsur, pasti ada faktor pembentukannya nih. Nah, di sini yang akan dibawakan oleh Anissa Sri Mulyani kepadanya. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang bertajuk Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Pada dasarnya, baik pada buku paket UPI ataupun buku Kemeristek, keduanya sama-sama menjelaskan mengenai apa itu yang membentuk identitas nasional. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa itu memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia itu meliputi yang pertama, ada faktor objektif, yaitu meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua, ada faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Itu menurut Suryo pada tahun 2002. Sedangkan ada pendapat lain dari Robert De Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castell dalam buku The Power of Identity, yang dikutip juga oleh Suryo pada tahun 2002, mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa itu sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Saya akan menjelaskan 2 faktor teratas saja, yaitu ada faktor pertama mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur ini yang beraneka ragam, yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri, menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian, kesatuan tersebut itu tidak bisa dihilangkan atau tidak menghilangkan keberaneka-ragaman. Dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun faktor kedua adalah meliputi pembangunan, komunikasi, dan teknologi. Lahirnya
bersenjata, modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa, kemajuan iptek serta pembangunan negara dan bangsanya merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kepada Anis. Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan saja kepada Ninda Agustin yang akan memaparkan tentang bentuk-bentuk identitas nasional. Nah, kemudian di sini ada bentuk-bentuk identitas nasional. Nah, baik dari buku Kemenristek maupun dari buku paket UPI, itu kedua-duanya membahas mengenai bentuk-bentuk identitas nasional ini. Namun perbedaannya hanya pada pembagiannya saja. Kalau dalam buku Kemenristek itu hanya dibahas secara umum, bentuk-bentuk identitas nasional seperti Pancasila, bendera, semboyan, dan lain-lain. Sedangkan pada buku UPI itu lebih dijelaskan nih bagian-bagiannya, termasuk kemanakah Pancasila, termasuk kemana semboyan. Nah, dalam buku UPI ini ada identitas fundamental yang merupakan identitas inti, kemudian ada identitas instrumental yang merupakan identitas penduduk, ada identitas alamiah yang merupakan identitas alam yang melekat dalam negara Indonesia, ada identitas kultural seperti kebudayaan, ada identitas politik, dan identitas sosial ekonomi. Nah, yang tadi Pancasila itu, kalau dalam buku paket UPI termasuknya ke dalam identitas fundamental, sedangkan semboyan, lagu kebangsaan, bahasa Indonesia itu termasuknya ke dalam identitas instrumental. Jadi, baik buku Kemenristek maupun buku paket UPI, kedua-duanya pun sama-sama membahas mengenai ini, hanya berbeda kepada pembagiannya saja. Kurang lebih seperti itu. Saya balik kepada moderator. Baik, terima kasih Ninda. Nah, selanjutnya adalah materi dinamika dan tantangan identitas nasional yang akan dijelaskan oleh Saudari Mutia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Di sini ada dinamika dan tantangan identitas nasional. Tentu saja banyak sekali dinamika dan tantangan identitas nasional yang terjadi di negara kita Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya yaitu rendahnya semangat gotong royong, rendahnya kepatuhan hukum, serta rendahnya kesantunan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu berbagai perilaku jalan pintas, seperti yang biasa dilakukan oleh pelajar, yaitu penyimpangan mencontek, tidak tepat waktu, tidak disiplin, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Pada masa sekarang ini, nasionalisme dan kebangsaan sebagian besar dari generasi muda sudah luntur. Hal ini diakibatkan karena minimnya pemahaman mereka terhadap budaya dan sejarah bangsa sendiri. Nah, yang terakhir ada lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mutiara. Nah, sekarang tim penyaji sudah memberikan pemaparannya. Sekarang saya kembalikan kepada kelas D. Apakah ada penambahan atau mau ingin menanggapi? Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan tim penyaji yang sudah memaparkan materi dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Jian Karima dengan NIM 2101443. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim pembahas, yaitu untuk menambahkan materi
Sebelumnya perkenalkan dulu kelompok tim pembahas, yaitu ada Hani Nur Hamaliah dengan NIM 2101298, ada Pupun Fatmawati dengan NIM 2101299, lalu ada Zulfa Paulina dengan NIM 2101387, ada Delvarina Vandini dengan NIM 2101488, ada Siti Nuralisa dengan NIM 2101564. Nah, di sini saya akan menambahkan materi, bukan berarti tim penyaji belum lengkap gitu materinya, atau belum bagus lah. Enggak, udah bagus banget. Materinya udah lengkap. Alangkah baiknya kembali lagi ke tugasnya gitu. Tim pembahas untuk menambahkan materi. Jadi materi yang akan saya tambahkan tentang identitas nasional, bahwa identitas nasional tuh mempunyai satu jati diri dengan dua identitas. Dua identitasnya itu apa? Jadi dua identitasnya itu ada identitas primordial dan identitas nasional. Identitas primordial itu orang dengan berbagai latar belakang etnik dan budaya seperti Jawa, Batak, Dayak, Bugis, Bali, Maluku, dan sebagainya. Lalu bisa juga disebut identitas primordial orang yang berbagai latar belakang agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Nah, sedangkan identitas nasional itu suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada pada sebelumnya, perlu dirumuskan oleh suku-suku tersebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa identitas nasional tuh suatu konsep kebangsaan yang tidak pernah ada pada sebelumnya dan perlu dirumuskan oleh suku-suku dalam suatu kebangsaan. Sekian yang dapat saya tambahkan mengenai materi identitas nasional. Kalau misalnya ada yang bisa menambahkan dari tim pembahas, boleh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim pembahas. Baiklah, apakah dari tim pembahas ada yang ingin izin menambahkan lagi atau mangga? Jadi saya ingin menambahkan mengenai penjelasan sumber identitas nasional secara historis, secara sosiologis, dan secara politis. Yang pertama, secara historis, yaitu identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Sedangkan secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensi pasca kemerdekaan. Lalu secara politisnya, yaitu bentuk identitas nasional Indonesia menjadi ciri atau pembangun jati diri Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan, yaitu melalui Kongres Kebudayaan 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kebudayaan dan kebahasaan melalui Kongres telah memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan jati diri dan atau identitas nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Menteri. Baik, terima kasih kepada tim pembahas yang telah menambahkan lagi. Sangat bagus dan menjadi bahan evaluasi bagi tim penyaji untuk kedepannya. Baik, di sini saya akan sedikit menyimpulkan dari materi identitas nasional ini.
Jadi, identitas nasional itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dan ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Baik, mungkin kurang lebihnya itu saja dari tim penyaji kelas 1C. Kurang lebihnya saya dan tim mohon dimaafkan dengan begitu banyak sekali kendala. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.